nanti otomatis nggak masuk GitHub gitu ya. Nah, sekarang lu balik, aku buka slide-nya di Windows sebelah aja ya, supaya nanti nggak usah bolak-balik terminal Windows, terminal slide gitu. Nah, sekarang kalau udah gitu ya, sekarang kita eh, ya berhubung ini materinya sekarang adalah belum hands-on lagi. Nah, sekarang aku mau coba jelasin ada 3 status dalam Git ya, teman-teman ya. Jadi di Git itu kita punya 3 status. Ada yang namanya modified, ada yang namanya stage, ada yang namanya commit. Nah, modified adalah status ketika teman-teman ngedit file atau nambahin file atau ngehapus file, tapi masih disimpan di lokal aja, belum disimpan ke repository gitu ya, belum siap untuk di commit. Nah, itu namanya statusnya modified gitu. Jadi kalau misalnya eh, di sini coba ya, di sini ini kan aku masih masih edit di ini ya, di lokal tadi ya, aku tambahin secretnya, aku tambahin git ignore-nya. Nanti kalau aku git spasi status di sini, nah nanti kelihatan nih di sini dia belum di commit dan dia ini masih dalam status yang tadi ya, apa namanya, status modified gitu ya. Ini masih dalam status modified gitu, belum belum status ke stage. Nanti kalau udah selesai, misalnya teman-teman udah yakin ini ngeditnya udah, atau ngapus atau nambahin file udah oke. Nah, nanti teman-teman pindah ke yang namanya status stage. Nah, stage ini adalah status di mana kita ngasih tahu ke Git file mana yang siap untuk di-commit. Jadi nanti kita bisa list file mana, misalnya ada 10 file, ternyata yang mau di-commit cuma 3 file aja, bisa nanti kita list 3 file doang yang mau kita commit gitu. Nah, ini namanya statusnya di stage. Nah, setiap file yang udah masuk ke dalam status stage, artinya udah siap di-commit, nanti tinggal kita commit aja. Terakhir gitu ya. Terakhir kita commit, tandanya adalah ini file-file ini sudah di-commit dan akan di-push ke GitHub kita nantinya gitu. Nah, ini 3 status dalam Git ya yang sangat dasar gitu ya. Nanti ini akan menjadi apa namanya? Sangat penting gitu ya. Misalnya nih, contohnya adding some files di sini ya, dalam status modified. Masih status modified, adding some files. Misalnya di sini aku tambahin file calculator.py gitu ya. Ini file kalkulator apa namanya, untuk membuat suatu program kalkulator di Python misalnya. Udah aku tambahin filenya di dalam project atau folder gitu ya, folder yang tadi gitu ya. Nah, terus nanti kalau kita coba cek, namanya pakai git spasi status. Ini untuk ngecek sekarang file kita ada di mana nih gitu ya. Nah, kalau bentuk warnanya masih merah kayak gini, berarti dia masih di eh, status modified. Kalau warnanya merah, ya, ini warnanya masih merah nih, berarti statusnya adalah modified. Nah, coba misalnya di sini aku tambahin file lagi, file one.txt misalnya. Nah, isinya adalah ini adalah contoh file baru misalnya. Nah, aku save, ini aku save, terus aku git status lagi di sini. Nah, kelihatan nih ada 2 file yang belum di commit, yang belum di stage gitu ya, masih di modified. Ini ada 2 kayak gitu. Ini chatnya kayaknya udah banyak banget. Eh, tapi kayaknya masih di bagian extension ya. Itu mungkin diabaikan aja dulu kalau memang masih bermasalah di git ignore-nya, diabaikan dulu karena git ignore sebenarnya bukan mandatory gitu ya, itu opsional. Jadi diabaikan aja dulu. Oke, nah kalau udah seperti ini, lanjut kalau misalnya udah gitu ya, ini udah kita tambahkan di bagian modified, teman-teman bisa ikutin ya, teman-teman bisa nambahin file baru, hanya nggak usah sama kayak aku gini, file 1.txt, terserah mau nambahin apa, mau nambahin PDF kah, mau nambahin file doc juga boleh, PPT, teks, Python, atau apapun, terserah, kita tambahin aja di sini bebas. Nah, terus sekarang kita masukkan dia ke versi stage. Caranya adalah dengan komen git spasi add spasi file name-nya, nama file yang mau kita masukkan ke stage. Itu cara pertama. Cara kedua adalah git spasi add spasi titik. Kalau ini berarti semua file yang tadi berubah, semua file yang tadi dimodified, itu akan masuk ke stage.
Jadi teman-teman bisa dua cara, bisa pakai git add spasi file name atau git add spasi titik. Oke, kalau yang pakai spasi titik ini untuk semuanya. Kalau yang spasi file name berarti dia untuk yang file name tertentu aja gitu. Aku coba contohin ya di sini misalnya aku mau nambahin si yang file 1.txt aja yang mau di stage, yang git ignore-nya enggak misalnya. Tinggal aku tambahin git spasi add spasi file 1.txt kayak gini. Kalau udah aku enter, nah nanti tinggal aku coba git status. Nah, kelihatan nih, dia warna hijau kalau sudah di stage. Kalau sudah di stage, nanti dia warnanya warna hijau kayak gini, new file. Kalau misalnya, ini kan new file ya, karena tadi aku baru bikin file. Kalau file yang udah lama gitu ya, terus aku edit, nanti tulisannya bukan new file lagi, tapi yang edit file kayak gitu. Kalau misalnya aku ngapus file, berarti nanti tulisannya delete atau remove file kayak gitu. Nah, sedangkan yang git ignore-nya ini masih merah, karena tadi belum aku masukkan ke stage. Kalau mau aku masukkan ke stage, aku bisa pakai git add spasi .git ignore lagi, atau bisa pakai git add spasi titik, kayak gitu juga bisa. Nah, kalau kayak gini, berarti nanti, kalau pakai titik, berarti nanti yang tadi, si git ignore-nya juga udah berubah jadi warna hijau. Udah nggak ada lagi warna merah, karena semuanya sudah dimasukkan ke stage, ke tahap kedua gitu. Tahap kedua adalah git stage. Ini contohnya kalau di sini. Git ignore sama calculator.py-nya, ini udah masuk ke tahap stage. Gitu ya. Terakhir adalah tahap commit, yaitu kita save gitu ya. Perubahan-perubahan yang terjadi semuanya kita udah oke, tinggal kita save. Kita save pakai git commit. Komennya adalah git spasi commit spasi min m spasi pesan komitnya apa gitu ya. Nah, mungkin kalau nanti ini terlalu panjang, teman-teman agak lupa, nanti ini di-share aja slide-nya, nggak apa-apa. Link slide-nya udah aku kasih ke Bu Aska, nanti mungkin Bu Aska bisa share ke grup gitu ya, buat teman-teman pelajari ulang gitu. Nah, ini contohnya gitu ya, misalnya aku mau save to git commit spasi min m spasi pesannya. Nah, pesannya ini biasanya adalah menunjukkan apa sih yang sedang kita kerjakan gitu ya, apa yang tadi sedang kita ubah-ubah. Misalnya di sini karena baru pertama kali aku tulis initial commit misalnya. Tandanya ini adalah commit pertama kali si folder git ini gitu. Initial commit, tinggal aku enter. Nah, jadi di sini kelihatan nih dua file change katanya ya. Ada dua insert, ada dua file yang ditambahkan gitu. Nah, jadi tinggal kalau kita cek lagi git status, udah nggak ada lagi nih. Dia udah tree-nya udah clean tulisannya. Nggak ada lagi yang warna hijau atau warna merah-merah. Tandanya semua yang sudah ada di commit itu yang semua yang ada di commit tadi itu sudah di ini ya, sudah dikomitkan gitu. Sorry, semua yang ada di stage itu sudah dikomit. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Gimana? Ada yang udah ngikutin? Ada yang bisa ngikutin? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada apa. Itu sudah ada yang raise hand ya. Muhammad Hamdi, silakan mau bertanya. eh aku kan tadi ngikutin, tapi di file aku ada kayak satu file yang gak aku bikin tapi muncul di merah-merah, namanya Oke, GS Store, tapi aku nggak tahu ini apa. Bentar ya. ya, oh di screenshot ya. Oke. Oke, sebentar. Esensi akhir.
Ini mana? Ini ya? Ini yang mana? Bentar. Pertama kali yang ini ya. .ds underscore store. Oh, ini kayaknya file apa ya? Aku lupa deh. Di Windows itu ada memang, tapi nggak apa-apa sih kalau mau eh, di delete juga boleh. Kalau nggak di delete juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau ditambahin ke direkturnya juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya, nggak apa-apa sih ini. Oke, Kak, makasih. Dia baikan aja. Oke, ada lagi tadi. Comment, oke, banyak ya, teman. Oh, tulisannya cuma satu. Oke, kenapa? Karena sebenarnya insertion itu jumlah barisnya ya, jumlah baris yang ditambahkan. Nah, kenapa aku ada dua? Karena di sini aku nambah satu, terus di sini ada satu lagi, jadi dua. Kalau mungkin teman-teman git ignore-nya kosong, berarti kan cuma ada di file doang nih. Jadi dia cuma satu gitu. Jadi insertion itu sebenarnya jumlah barisnya aja sih, nggak ada masalah. Yang penting, dia udah kecatat gitu. Oke, ada lagi? Ini Mas Hamdi masih ini bertanya atau gimana? Enggak, oke. Itu Eh, ada satu lagi mungkin Pak nggak bisa di di folder atau chat nggak bisa di save. dari Hidir. Ini open foldernya folder folder apa ya ini Mas Farul? Atau bentar, ini tadi yang Mas Fajar yang mana ya? Udah, kayaknya tadi udah dijawab ya itu, yang plus dengan satu ya, insertion. Sudah? Hidir apakah sudah terjawab? Ini digit add muncul, apa digit? Sudah. Sudah ya? Itu ada dari Farel Pak dan satu lagi dari Hifzi di chat. Oke, ini sepertinya masalah di usernya juga ya, yang git add ini ya. Repositorinya punya itu bisa di ini aja Mas siapa tadi Mas Rifji ya, bisa dijalin aja tuh komen yang di bawah tuh ada git config global add save directory bla bla bla, itu di copy aja terus dijalanin aja ya, dijalanin di terminal ya. Itu sepertinya masalah di ini aja, di apa di kayak tadi kayak user access di kayak tadi gitu. Oke, kalau udah kita lanjut ya, kita lanjut ke sini. Ini tadi udah commit, cek status gitu udah, commit file udah. Oke. Nah, kalau udah teman-teman bisa ngelihat log dari ininya, log dari commit yang udah teman-teman lakukan gitu ya. Bisa pakai ini nih, bisa pakai git space log. Nah, di sini bisa cek git space log. Nah, nanti kelihatan nih, saya ada bikin initial commit pertama, cuma satu kali commit kan tadi saya gitu ya. Aku tadi cuma satu kali commit, nanti kelihatan nih, oh ada satu initial commit. Nah, kalau misalnya sini aku tambahin lagi nih, aku edit misalnya. Eh, nambahin, misalnya aku di sini edit ya, nambahin baris baru misalnya. Ya, di sini aku nambahin baris baru. Nah, terus di sini aku git spasi status lagi, aku cek. Nah, di sini ada modified ya, tulisannya warna merah, modified. Terus di sini aku git add lagi.
Kalau di git status lagi nanti kelihatan. Nah, di sini udah hijau. Terus di sini aku git commit min m add new line to file1.txt misalnya. Kayak gini. Nah, kalau udah bisa teman-teman cek lagi nih git log-nya nanti ada dua di sini. Nah, ada yang pertama initial commit, yang kedua adalah add new line to file1.txt. Kelihatan ada dua di sini commit-nya. Ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman punya commit berkali-kali gitu ya, ada banyak commit, nanti kelihatan di sini log-nya. Nah, untuk apa log-nya ini? Nanti teman-teman bisa balik lagi misalnya, oh aku nggak mau pakai yang tadi lah, aku udah commit nih pertama, udah commit yang kedua gitu ya. Tapi aku pengen balik ke initial commit, bisa. Nanti tinggal kita balik lagi ke sini. Commit yang kedua, commit yang pertama itu bisa gitu ya. Makanya di sini ada git log itu fungsinya untuk itu, untuk kita bisa balik ke commit sebelumnya. Oke, nggak ada lagi yang ini. Ada yang bertanya kah atau Mungkin ada ya? dilanjut dulu saja, Pak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, nah, git commit. Oke. Nah, terus kita juga bisa pengen lihat nih apa sih yang terjadi, perubahan apa yang terjadi dari commit yang terakhir misalnya. Bisa pakai git spasi diff spasi commit ID-nya. Jadi misalnya nih, ini kan commit ID nih ya, yang ini apa namanya huruf-huruf ini ya, angka-angka ini ya. Ini bisa di copy, gitu ya. Misalnya ini aku copy. Nah, terus di sini pakai git spasi diff spasi commit ID-nya. Oke, oh ini karena udah di commit sih, jadinya nggak kelihatan. Nanti kalau misalnya dia udah sebelum di commit, nanti bisa bisa kelihatan gitu ya, apa yang terjadi gitu misalnya. Nambahin apa nanti bisa kelihatan. Sorry. Ini harusnya bukan git commit terakhir. Ini adalah pakai yang pertama misalnya. Jadi aku pengen lihat perbandingan antara commit yang pertama dan commit yang kedua gitu ya. Jadi di sini git commit, nah kelihatan nih git commit pertama dengan git commit kedua itu ada perbedaan. Di sini ada penambahan ini nih, penambahan baris ini gitu. Ini adalah contoh file baru gitu ya. Di sini nih nambahin baris baru gitu ya. Nanti kelihatan dia ada tambahannya gitu. Nah, ini yang pertama nih. Ini commit pertama yang ini adalah contoh file baru doang. Terus yang commit keduanya kayak begini jadinya. Kayak gitu. Ini bisa pakai git spasi diff spasi eh, nomor commitnya. Tapi jangan pakai nomor commit terakhir ya, karena dia nggak akan kelihatan kalau yang terakhir. Tapi pakai yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, nah itu git diff gitu ya untuk melihat perbedaannya. Tapi nanti kalau teman-teman pakai GitHub ini nggak terlalu penting sih git diff, karena di GitHub nanti bisa langsung kelihatan, bisa lebih enak melihatnya dibandingkan pakai komen seperti ini. Oke, terus ada lagi, nah ini misalnya kita mau pindah gitu ya, kita mau revert change gitu ya, kita mau balik ke versi sebelumnya. Misalnya aku udah lagi di modified state gitu ya, lagi di modified state, misalnya di sini aku tambah file baru misalnya, file 2.txt. Kalau aku git, ini aku bersihin dulu. Nah, kalau aku git status, kan di sini aku ada nambahin file nih. Nah, tapi aku pengen eh, penambahan file ini nggak terjadi gitu ya. Misalnya, nggak jadi deh nambahin filenya, misalnya mau aku hapus gitu ya. Teman-teman bisa sih sebenarnya ngapus dari sini. Atau teman-teman bisa pakai namanya git checkout. Git checkout nama filenya, misalnya nama file 2 gitu ya. File 2.txt. Sorry, ini file 2.txt. Git checkout file.txt. Oke. Oke, berarti untuk penambahan file baru ini nggak bisa di git checkout. Bisanya adalah kalau ini satu hapus ya. Git status. Kalau misalnya terjadi perubahan, misalnya di sini file 1.txt aku edit lagi, tambahin lagi gitu misalnya. Ini nambahin lagi gitu ya. Ini ada modified file 1.txt. Nah, ini aku nggak pengen perubahan tadi terjadi, aku bisa pakai git checkout. Git checkout file 1.txt.
Nah, nanti dia otomatis hapus nih yang tadi aku nambahin di bawah. Dia balik lagi ke versi yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, kenapa yang tadi nggak bisa yang file 2.txt? Karena file 2.txt ini belum ada di commit sebelumnya. Jadi dia ini git checkout ini akan kembali ke commit sebelumnya. Gitu ya. Kembali ke versi commit sebelumnya. Karena file 2 ini belum ada di versi commit sebelumnya, maka dia tadi nggak bisa. Maka dia tadi error gitu, file 2.txt ini. Gitu, karena dia nggak ada di commit sebelumnya gitu. Jadi kalau ini yang file satu kan udah ada nih di commit sebelumnya. Nah, kalau aku tambahin edit file, terus aku git checkout ke file 1.txt, dia akan balik ke commit sebelumnya. Itu kalau misalnya dari statusnya dari modified. Nah, kalau statusnya dari stage, karena dia udah di stage ya, udah git spasi add, nah maka dia ada dua langkah. Kalau tadi kan cuma satu langkah, git checkout aja. Nah, kalau ini jadi dua. Pertama git reset nama filenya, terus git checkout nama filenya. Gitu. Kalau git reset nama filenya, nanti dia akan balik ke versi modified, git checkout akan balik ke versi sebelum modified gitu. Misalnya nih aku tambahin di sini ya, ke edit file seperti ini. Git status gitu ya. Nah, ini kan ada di sekarang kan ada di modified stage. Terus habis itu aku tambahin gitu ya, git add file 1 misalnya. Nah, kan sekarang dia sudah ada di stage ya. Ini kan kalau hijau kan dia sudah ada di stage kan. Nah, aku mau balikin nih, nggak pengen di stage, bisa pakai namanya git reset. Nama filenya apa? Nah, dia di end stage tulisannya. Udah nggak di stage lagi. Kalau teman-teman cek, git status lagi, nanti jadi warna merah lagi gitu. Kalau mau dihilangin perubahannya, tinggal git checkout lagi ke nama filenya, dia hilang lagi. Seperti itu ya. Itu untuk balik dari status stage. Kalau balik dari status commit, nah dia butuh tambahan ini, nomor commit yang di mana kita mau balik. Gitu ya. Kita mau balik ke commit yang kemana nih? Gitu. Kalau misalnya udah di commit, kita misalnya mau balik ke initial commit, bisa. Kita mau balik ke yang setelahnya juga bisa gitu. Contohnya nih, misalnya aku tambahin file, aku tambahin di sini ya, edit file gitu. Di sini aku add, terus aku commit gitu ya, commit min m edit file 1.txt misalnya. Dah, ini udah sampai commit nih. Kalau kita cek kan lognya dia sampai commit nih, udah commit. Ya, ini udah sampai terakhir. Nah, kalau kita mau balik ke misalnya kita mau balik ke commit yang di sini nih, oh aku nggak jadi ngedit filenya gitu misalnya. Bisa teman-teman tinggal pakai yang tadi ya, git checkout, terus nomor commitnya di sini. Nah, nomor commit yang mau kita tuju sama nama filenya, misalnya file 1.txt. Nah, udah hilang dia nih yang tadi di sini. Sekarang dia sudah berada di nah, balik ke sini lagi gitu ya, balik ke commit yang kedua sini tadi gitu ya. Dia sudah balik ke sini. Bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Karena setelah ini nanti kita akan coba masuk ke GitHub nanti. Kak, itu kalau untrack files terus merah itu kenapa? Yang Oke, yang git warna merah ini ya. bukan yang setelah git commit m itu tadi saya untrack files terus filenya jadi merah. Setelah git commit untrack files. Oke, boleh coba di ini enggak di share enggak? Dibaca-baca ini ya. Cek ya. Untrack files ini ya yang 1.txt ini ya. Atau yang mana? Enggak, ya kayaknya tuh beda file deh. File. Oke, Saya beda gambar. Yang di paling bawah, Pak Rizwan. ini ya. Oke.
Nah, itu. Iya, itu kenapa? Nothing add to commit but enter action. Oke, nah ini karena belum di git add dulu nih, tapi udah di commit. Harusnya kan di git add dulu ya, supaya dia ditambahin di stage. Nah ini tandanya adalah nggak ada file yang di stage, tapi udah di commit gitu. Berarti dia nggak ada commit apapun gitu. Berarti komen lainnya gimana? Jadi harusnya di git add dulu, git spasi add spasi titik kalau mau ditambahin semuanya. Git spasi add spasi titik, baru nanti di git commit lagi. Oke, untuk yang Mas Kibir ini kalau ada N, ya ketik aja Q bener. Ini makasih Mas Valdes ya. Ini coba ketik Q aja, atau kalau nggak bisa Q, titik 2Q, atau escape juga bisa. Oke, ada Oke, lagi mungkin mungkin tadi yang Mas siapa tadi ya, Mas Fernando juga sama kayaknya kasusnya dengan Mas Farel kayaknya. Belum di add tapi udah di commit gitu. Oke, ya gimana tadi Bos Kak? Mungkin, potong. sudah apa? Kayaknya sudah bisa langsung lanjut ke GitHub ya tadi. Oke, oke kita lanjut ya. Ya sebelum sebelum lanjut ke GitHub, aku mau coba jelasin sedikit tentang konsep branch. Ya karena kan GitHub ini untuk kolaboratif ya. Jadi buat teman-teman barengan gitu ya rame-rame. Nah, jadi misalnya nih kita punya satu folder nih, satu project, terus di sini ada commit pertama, commit kedua. Nah, tiba-tiba ada satu orang nih namanya A, dia nge-commit, terus B dia nge-commit juga gitu ya. Si A nge-commit, si B nge-commit. Terus ada anggota tim lain yang bingung. Sekarang kita mau pakai commit yang mana gitu ya. Pakai commitnya si A atau pakai commitnya si B gitu ya. Kan bingung nih. Nah, untuk mengatasi ini gitu ya, kita bisa pakai yang namanya branch, konsep branch gitu ya. Jadi misalnya si A nge-modified dari commit pertama, sedangkan si B nge-modified dari commit kedua. Nah, ini bisa di branch gitu ya. Jadi bikin percabangan gitu ya. Jadi nggak akan mengganggu yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini kita sebut sebagai master atau sebagai yang utamanya. Sedangkan branch ini biasanya untuk penambahan fitur gitu ya. Ini kita bikin branch baru supaya tidak mengganggu yang tengah-tengah ini. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman nanti mau ngeklon, itu ngeklonnya tetap dari yang master, tetap dari yang tengah. Dia nggak terganggu oleh si branch-branch yang ada di sini gitu. Nah, caranya bisa pakai ini, git checkout min b spasi branch name-nya. Kalau misalnya branch name-nya belum ada, bikin nama baru, bikin branch baru gitu. Jadi misalnya gini, aku contohin nih, aku mau bikin branch baru gitu ya. Di sini aku bikin namanya git checkout min b fitur add readme file gitu. Ini aku coba contohin deh di sini. Nah, di sini coba aku git status dulu, statusnya apa? Oke, aku commit aja deh. Commit, last commit, branch misalnya. Oke, nah aku bikin branch baru ya. Misalnya aku mau bikin git spasi checkout min b, nama branchnya misalnya fitur apa? Misalnya aku mau nambahin add readme file misalnya. Nah, nanti dia switch ke new branch nih tulisannya. Kalau teman-teman git status nanti kelihatan di sini branch-nya adalah branch eh, yang fitur add readme file. Kalau misalnya nggak di kayak gini, nanti dia branch-nya adalah branch master harusnya. Nah, kalau dari sini udah kayak gini, kita bisa nih tambah-tambahin yang lain. Misalnya, aku mau nambahin di sini new file readme.md misalnya. Aku tambahin di sini. Header misalnya. Ini adalah header readme. Misalnya begini. Ini misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan aku udah tambahin nih. Aku udah tambahin. Misalnya aku eh, tambahin gitu ya git add, terus aku git commit misalnya add readme file. Oke, git git log misalnya ya, git log. Nih
Kalau aku git log gitu ya, nah ini ada nih kelihatan nih add readme file gitu ya. Add readme file nah ini lihat nih headnya, dia di headnya adalah feature add readme file. Kalau yang lain itu di master gitu ya. Kalau ini dia ada di branch yang ini. Nah kalau misalnya aku mau balik ke branch master gitu ya, git checkout branch master misalnya, git checkout master. Nah, ini aku switch to branch master gitu ya. Teman-teman lihat nih, file readme tadi nggak ada, hilang. Gitu ya. Karena perubahan terjadi di branch, bukan di master. File readme yang tadi di sini jadi hilang gitu ya. Kalau misal aku balik lagi, aku check out lagi ke branch yang tadi gitu ya, feature add readme file. Nah, file readme-nya nambah lagi, datang lagi di sini. Gitu ya. Nah, itu fungsinya branch ya. Jadi nggak mengganggu jalannya master. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti setelah branch-nya kita udah oke gitu ya, kira-kira udah mateng nih, fiturnya kita tambahin, nah baru nanti tinggal kita merge, kita gabungkan dengan si masternya. Supaya nanti masternya dapat si uh, file readme tadi. Ya, caranya ya tinggal di uh, git git merge aja gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus balik dulu ke master. Nah, kita udah di branch master nih. Nah, kita mau nge-merge dengan apa? Dengan branch yang baru tadi, misalnya branch fitur add readme file. Nah, sekarang si master ini udah ada di readme file-nya. Udah, dia ada statusnya nih. Eh, statusnya berhasil ditambahkan gitu ya di sini. Gitu. Sekarang kalau kita cek nih git status kan tetap nih ya. Status kita di master dan sekarang kita sudah punya file readme.file yang ada dari fitur yang ada dari branch fitur tadi. Nah, ini penting ya buat teman-teman nanti kalau misalnya kolaborasi dengan anggota timnya, misalnya ada yang mau nambahin fitur apa, bikin aja branch gitu ya, supaya tidak mengganggu repository utamanya. Nanti kalau dirasa fiturnya udah oke, udah nggak ada kendala, baru di merge gitu. Oke, ini udah tadi kayaknya. Oke, kita sekarang lanjut ke sini ya. Nah, Git itu kan si uh, intinya gitu ya, si programnya Git ya. Tapi banyak sekarang di luar sana bikin interface-nya, ya bikin produknya atau apps-nya. Ada yang namanya GitHub, ada yang namanya GitLab, ada yang namanya GitKraken, Bitbucket, SourceTree, TortoWaGit dan lain-lain gitu. Banyak banyak banget Git apps gitu. Ini aku coba ambil 6 aja yang populer gitu ya. Nah, kita akan coba pakai di sini di yang namanya GitHub. Ini yang paling populer sih kayaknya kalau melihat dari jumlah penggunanya ini paling banyak gitu ya dibandingkan yang lain. Nah, teman-teman bisa mulai dari bikin repository baru gitu ya. Jadi teman-teman uh, buka GitHub-nya gitu ya. Ini buka github.com, terus teman-teman login aja GitHub-nya. Kalau udah login, teman-teman kalau mau bikin repository baru bisa dari sini ya, new. Atau di sini ada tulisannya create new repository juga bisa, sama aja. Atau dari titik 3 ini enggak ada. Nah, di sini aja new gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin nih nama repository-nya apa. Ini kan akun teman-teman ya di sini ya. Akunnya, terus bikin repository name-nya. Misalnya repository name-nya adalah misalnya tadi nama foldernya kalau aku ya bebas sih. Misalnya foldernya di sharing session. Oke. Misalnya di sini eh, sharing session Git misalnya gini ya. Mau dibikin beda boleh, mau dibikin sama boleh. Description-nya misalnya this is sharing session Git project misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih, mau public atau private. Kalau private berarti nggak bisa diakses oleh orang lain. Kalau public nanti bisa diakses nih sama banyak orang. Gitu ya. Nah, kalau aku coba bikin public aja, terus yang lainnya dikosongin aja. Nah,
ini tadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bikin .gitignore dari GitHub tuh bisa di sini. Tinggal dicari aja, pilih aja template-nya mau pakai yang mana. Misalnya mau pakai untuk yang bahasa, misalnya teman-teman lagi ngoding bahasa Python, bisa bikin yang Python-nya gitu ya. Atau mau pakai bahasa yang lain juga bisa. Ini banyak di sini. Tapi untuk sementara ini kita non aja gitu ya. Nah, readme file-nya juga kalau teman-teman mau tambahin langsung bisa, mau nanti juga bisa gitu ya. Ini aku non dulu yang di bawah-bawah ini, terus tinggal create repository. Kalau udah create repository nanti munculnya di sini. Nah, ini dia. Nama teman-teman nih, nama username-nya / nama repository-nya. Kalau aku di sini sharing session git. Ini bentuknya seperti ini. Karena filenya masih kosong, belum ada isinya, jadi belum ada apa-apa nih di sini. Ini masih tetap contohnya doang gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi aku jelasin semua nih. Git init, git add, git commit, terus git branch gitu ya. Ini tadi aku jelasin nih. Gitu, di sini dijelasin juga sama dia. Ya. Sejauh ini ada yang bermasalah dalam create repository di GitHub? Kalau ada silakan teman-teman, mau via chat boleh, mau present juga boleh. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kalau nggak ada, aku lanjut. Nah, kalau udah selesai kita bikin bikin apa namanya akun GitHub-nya, udah bikin repository-nya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan yang tadi kita bikin di lokal gitu ya. Ini kan tadi kita bikin lokal nih. Ini kan masih di lokal kita ya. Kita mau tambahkan ke sana, ke si repository yang tadi kita bikin, yang di GitHub gitu ya. Caranya adalah di sini ya. Nah, bisa pakai ini nih, git remote. Nah, ini ya, git spasi remote spasi add remote name sama remote URL-nya. Ya, nah untuk remote name-nya teman-teman, ini teman-teman pakai yang namanya origin aja ya. Di sini ada namanya origin. Itu default by git gitu ya. Namanya adalah origin supaya nanti nggak ribet. Kita tetap pakai origin. Nah, remote URL-nya apa? Remote URL-nya adalah teman-teman bisa cek di sini. Ini kan di sharing session git ya, teman-teman ya. Nanti di sini ada nih, ada URL di sini di bawah nih, yang https://github.com bla 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 gitu ya. Nah, ini di copy nih semuanya. Punya teman-teman semua ya, samain sama punya teman-teman ya. Ini di copy, nah baru nanti ditambahkan di sini. Git spasi add spasi origin spasi URL-nya tadi. Seperti ini. Sorry, ini ada ketinggalan satu. Git remote ya. Git remote add origin spasi URL-nya. Kalau udah, di enter aja. Nah, kalau nggak ada pesan error apapun, berarti dia sukses. Tinggal cek di sini. Ini tinggal teman-teman refresh aja. Oke, nah di refresh, sorry, ini refresh, nah harusnya bentar, belum nambah ke sini ya. Oke, oh ya kalau udah, sorry ada satu lagi yang ketinggalan. Ini kalau udah ditambahin kayak tadi gitu ya, jadi kita mendaftarkan si originnya ke ini ya, ke URL yang di sini ya. Kalau udah tinggal kita push, ada yang namanya push. Git push origin branch-nya apa? Misalnya kita mau push tadi kan branch master ya, branch master. Git push origin master. Nah, nanti dia akan, nah gini, sukses nih. Kalau udah sukses, seperti ini, udah done gitu ya, sukses. Tinggal dicek di sini, di refresh. Nah, nanti ada nih, file yang tadi kita, di lokal tadi kita, nambah di sini. Git ignore-nya, file 1.txt-nya, readme.md-nya juga ada di sini gitu ya. Ini isi readme.md-nya ada nih. Seperti itu. Ini berarti udah berhasil kita menambahkan dari lokal ke remote repository kita gitu ya, ke GitHub kita.
Oke, sampai sini teman-teman ada yang berkendala kah? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan raise hand atau via chat di kolom chat juga boleh. Tadi link untuk ke PPT-nya udah dikasih ya sama Bu Aska, teman-teman juga bisa ikutin apa yang ada di situ ya. Itu sama sih, sama yang tadi barusan aku kerjain. Gimana? Ada? Ada raise Ya, hand, Pak. Hilmi ya, silakan oke. boleh bertanya. Boleh. Jadi Pak, Ya, maksudnya git ignore tadi di sini ya Pak? Saat di push di origin dia nggak muncul di GitHub-nya. ya betul. Nah, kan tadi kalau coba ya kita lihat ya. Punya saya kan ada file secret.txt nih, gitu ya. Nah, tapi udah saya masukkan ke git ignore nih secret.txt-nya. Nah, maka nanti kelihatan di sini di GitHub-nya ini nggak muncul secret.txt-nya karena sudah di list di git ignore-nya gitu. Ini kalau kita buka bisa nih, ini bisa dibuka. Oh, isinya adalah secret.txt gitu. Ini file 1.txt isinya adalah ini gitu ya. Ini bisa dibuka di sini. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Belum ada sepertinya, Pak. Belum ada ya? Ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Sebelum ada kita lanjut, kita coba nih. Kita coba lakukan perubahan di lokal ya. Coba lakukan perubahan di lokal di sini. Misalnya di sini di file 1.txt ini aku tambahin edit lagi gitu ya. Edit file eh, eh, ketika push ke GitHub misalnya. Ini aku save gitu ya. Nah, jadi di sini berarti tinggal kita kayak tadi ya. Pertama adalah kita git spasi add spasi titik, add spasi titik atau mau nama filenya juga boleh sih. Kayak gini boleh ya. Cek statusnya berarti sudah di stage, udah warna hijau. Terus tinggal kita git commit min m. Nah, kita commit misalnya eh, edit file one.txt for GitHub misalnya. Oke. Nah, kalau udah di commit gitu ya, kalau teman-teman cek di sini, cek di mana? Di sini ya di GitHub. Nah, file 1.txt ini belum nambahin nih, belum ada perubahan, masih kayak gini ya, masih 2 baris isinya. Padahal tadi sini kita udah nambahin 1 baris lagi ya. Nah, karena ini perubahannya, commit-nya masih di level lokal, belum di commit ke GitHub. Caranya adalah kayak tadi, git spasi push spasi origin spasi master gitu ya. Git push origin spasi nama branch-nya. Branch-nya adalah master. Ini tinggal kita push. Oke, kita tunggu. Nah, sudah jalan. Nah, ini tinggal kita coba teman-teman refresh, nanti dia nambah di bawah. Nah, ini ada tambahan di edit file ketika push ke GitHub. Kayak gitu ya. Itu tandanya udah berhasil gitu. Nah, kalau mau dilihat misalnya perubahan apa sih yang terjadi gitu ya, teman-teman bisa cek nih di sini. Di sini ada nomor commit-nya nih. 7DA ini atau commit name-nya. Ini kan tadi commit name-nya ya. Edit file 1.txt for GitHub. Nah, ini bisa diklik, bisa kelihatan nih. Ini kayak yang tadi git diff tadi. Tapi ini lebih enak ngeliatnya ya mungkin ya daripada git diff tadi ya. Nah, ini kelihatan nih, oh ini di sini nih ditambahin baru nih gitu. Seperti itu. Ini berarti kita udah sampai ke GitHub nih, udah bisa nih dari lokal ke GitHub udah aman gitu ya. Udah bisa kalau ada perubahan-perubahan bisa langsung di push ke GitHub. Jangan lupa kalau mau nge-push adalah git push origin master. Nah, terus saya mau nyontohin lagi nih, misalnya eh, ini repository ini di-sharing ke rekan-rekan gitu ya, ke teman-temannya teman gitu ya. Misal lagi kerjasama, terus tiba-tiba mereka nge-push ke sini. Katakanlah gitu ya, di sini aku tambahin manual ya. Aku tambahin, ternyata di sini ada tambahan file baru misalnya. Ini ini adalah file baru. Ini misalnya file
2.txt. Ini aku commit change, ya. Nah, di GitHub ini udah ada file baru nih, namanya file 2.txt. Ya, pesan komitnya udah otomatis dibikinin sama GitHub-nya. File 2.txt. Nah, tapi di sini kita masih ada file 1 doang nih. Belum ada file 2 gitu ya. Kalau kita mau gimana pun tetap nggak akan ada nambah tuh file 2-nya. Caranya adalah ada yang namanya kalau tadi push, sekarang namanya git pull. Nah, ada yang namanya git pull origin master. Nah, ini adalah untuk mengambil semua file perubahan-perubahan yang baru yang terjadi di sini di GitHub dimasukkan ke lokal. Namanya git pull origin master. Tinggal enter aja. Di sini nambah. Nah, ini nambah file 2.txt. Seperti itu. Jadi nggak susah ya kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi di GitHub-nya, tinggal git pull aja, dia otomatis ngambil. Kan teman-teman nggak perlu download, terus pindahin filenya kemana, nggak perlu. Langsung aja di sini tinggal git pull origin master, udah semua perubahan yang ada di GitHub akan otomatis berubah juga di sini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Pak Irsan, apakah masih banyak materinya? Udah waktu udah mau habis ya? Iya, kita hanya sampai 3.30, Pak, kebetulan. 30. Oke. Jadwalnya. Sebenarnya nggak terlalu banyak lagi sih. Ini tadi yang udah dijelasin semuanya ya. Ini tadi aku udah jelasin. Nah, ini ada pull, ada fetch gitu ya. Cuma kita biasanya seringnya pakai pull aja. Jadi nggak perlu jarang sih pakai fetch gitu ya. Pakainya pull aja supaya lebih lebih enak gitu. Nah, mungkin satu lagi gitu ya. Nggak sih, ada 2 lagi sebenarnya. Satu git clone, satu lagi nanti fork gitu ya, buat soalnya itu penting buat nanti teman-teman kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ada yang namanya git clone gitu ya. Git clone itu kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kan kita bikin dulu di lokal, terus kita push ke GitHub. Nah, git clone kebalikannya. Dari GitHub kita clone ke lokal kita. Dan namanya adalah git clone spasi remote URL-nya. Ya, jadi misalnya nih, teman-teman boleh nih kalau mau clone punya aku ya, nanti aku kasih ininya. Misalnya nih aku ada namanya project git. Yang aku ada namanya project git. Nah, di sini aku ada ininya, teman-teman boleh di copy aja nih. Ini aku kasih ya di chat ya. Git clone. Nah, ini ya. Git clone spasi nama remote-nya gitu ya. Nah, misalnya nih, teman-teman eh, di folder baru gitu ya. Kan tadi ini ada di D terus spasi Git sharing session ya. Nah, misalnya aku mau buat di luar dari itu gitu ya. Misalnya di D aja. Nah, di D aja. Nah, ini kan D aja nih. Jadi terlalu banyak ya. Nggak apa-apa deh. Atau gini deh, aku bikin folder baru. Learn clone misalnya. Nah, oke, ini aku folder lagi kayak tadi ke clone. Mana tadi learn clone. Nah, di sini ya. Nah, learn clone gitu ya. Di sini kan masih kosong nih. Ke komen aja. Oke, ini kan masih kosong nih learn clone-nya gitu ya. Nah, aku mau coba yang tadi tuh. Git spasi clone spasi si ini tadi ya. Yang punya aku ya. Misalnya project git. Nah, kalau ini aku enter, nanti dia otomatis nih nge-create folder baru namanya project git sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan nama repository-nya gitu ya, project git. Nah, ini udah nih, ya udah di clone gitu ya. Ini kalau kita cd spasi project git, nah kita udah bisa ngeliat nih ada file namanya kalkulator, ada readme.md, ada git.ignore gitu ya. Nah, ini sama persis dengan yang ada di sini, yang dipunyaku tadi, yang di eh, yang tadi kita clone gitu ya, si project git tadi. Nah, di sini juga sama kayak tadi gitu ya. Kalau teman-teman misalnya mau mau nge-push, tinggal kayak tadi ya, git push origin master. Terus kalau misalnya mau ada perubahan-perubahan, bisa dilakukan perubahan-perubahan di sini gitu ya. Misalnya teman-teman nambahin nih, misalnya aku di sini nambahin ya, nambahin file, new file, eh, test.txt misalnya. Ini adalah contoh penambahan file. Misalnya aku di sini git
add titik, terus aku commit add file test.txt. Nah, kalau udah tinggal aku git push, misalnya git push. Sorry, ini kayaknya aku salah deh. Ini tesnya harusnya dimasukin di project git. Nah, tadi salah. Tadi di luar. Oke, git add, git commit, add file txt. Nah, ini kan ada nih ya, one insertion ya. Nah, kalau udah tinggal di git push origin master misalnya. Oke, sekarang tinggal cek di sini. Nah, udah ada nih test.txt gitu. Tambahan baru. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nge-clone sesuatu gitu ya, dari repo sesuatu, teman-teman bisa nih kayak gini. Bisa di-push gitu ya. Nah, tapi untuk menghindari terjadinya itu tadi ya, bentrok misalnya, teman-teman kan, ini kan master ya, branch-nya master ya. Nah, teman-teman harusnya bikin ini baru, bikin branch baru, misalnya git checkout min b, misalnya fitur add new file misalnya, add new file. Nah, di sini baru teman-teman bikin nih, bikin misalnya di sini nambahin file baru ya, di project git ini new file, new file.txt misalnya. Ini adalah new file.txt. Nah, baru di sini teman-teman ke apa commit-nya ke sini gitu ya. Ke git commit-nya ke branch yang ini gitu ya. Nanti push-nya ke branch yang ini gitu. Misalnya di sini add new file.txt. Nah, ketika push-nya teman-teman jangan ke master, tapi git push origin ke nama branch-nya. Yaitu tadi adalah add new file seperti ini. Jangan di push ke master gitu karena kita belum tentu masternya mau nerima si file baru ini gitu ya. Jadi push aja dulu ke branch, git push origin feature add new file gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman kelihatan nih. Nah, ini muncul nih tiba-tiba langsung nih. Feature add new file had recent push less than a minute ago. Jadi kalau teman-teman cek di sini dia harusnya ada branch baru nanti gitu ya kalau udah di pull. Nah, ini kan belum bisa nih, belum bisa nambah di sini ya. Caranya adalah nanti bisa di sini. Kalau mau nambahin compare dan pull request. Nah, misalnya kita mau, oh, tolong dong tambahin file ini gitu ya. Tolong tambahin dan tolong di merge ke master gitu ya. Nah, namanya adalah pull request atau PR. Kita sering sebutnya PR. Create pull request. Nah, nanti dia akan di checking nih, dia ada checkingnya dulu, udah oke atau enggak. Nah, kalau udah oke, udah hijau gitu ya, tidak ada konflik, artinya tidak ada bentrok dengan file yang ada di master, maka kita bisa di merge pull request, tinggal kita confirm merge. Nah, kalau udah warnanya ungu begini, berarti tandanya dia sudah masuk nih. Nah, nih new file.txt-nya sudah ada. Kalau teman-teman lihat di sini ada branch baru nih, namanya feature add new file gitu. Ini kalau di masternya juga dia sudah ada masuk nih yang new file.txt. Karena tadi kita sudah pull request. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ya mungkin karena waktunya sudah habis ya, sudah terbatas. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku coba share ke teman-teman ya terkait dengan Git dan penggunaannya. Ini aku coba cek lagi di chat juga nggak ada dan nggak ada yang resend. Kalau teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, boleh silakan hubungi aku aja. Ini nomor telepon plus WhatsApp gitu ya. Aku kirim di chat gitu ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan nanti misalnya terkait dengan ini boleh silakan hubungin aja gitu ya. Atau kalau mau ngubunginnya via email juga boleh di sini gitu ya. gmail.com boleh di sini ya. Tapi kalau mau ngubungin boleh ke sini. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share karena keterbatasan waktu gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi sih terkait dengan fork, tapi nanti mungkin fork ini bisa teman-teman coba baca aja. Ini udah aku bikin juga sih di slide-nya. Ini udah aku bikin di slide-nya tentang fork gitu ya.
mana ya? Fork itu, nah ini fork gitu ya. Sebenarnya mirip dengan clone, tapi agak sedikit berbeda. Teman-teman bisa baca aja, ikutin aja gitu di sini. Ya, mungkin itu aja. Aku kembaliin lagi ke Bu Aska kali ya sebagai moderator ya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Yuslan atas materinya. Hari ini yang sangat padat ya materinya. Oke, ada pertanyaan nih dari Marcel di sesi awal bertanya, apakah Git lebih efektif penggunaannya daripada Git istri dan perbedaan dari keduanya apa dan keuntungannya juga apa? Maaf tadi apa? Oh, di sini Pak, di mungkin saya ini ya, saya kopas ke chat juga di sini. Ya, Jadi ada pertanyaan dari Marcel. Dari teman-teman juga silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Ini mungkin sebelum ditutup, saya beri sesi tanya jawab dulu sebentar. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan boleh raise hand atau mungkin oke. mau diketikkan di chat boleh. Oke, tadi pertanyaan adalah apakah Git lebih efektif kemudian daripada Gitistry ya? Gitistry ya. Gitistry ini aku belum pernah dengar sih, maksudnya belum pernah pakai ya Gitistry ya. Jadi belum belum tahu perbedaannya apa. Mungkin Mas siapa tadi yang nanya? Mas siapa? Mas Marcel. Marcel, Ya mungkin Mas Marcel bisa ada apa namanya bisa ngasih sesuatu gitu terkait Gitistry itu apa gitu. Soalnya aku coba coba search juga gitu ya, kayaknya aku nggak nemu gitu Gitistry ini apa, atau mungkin salah ketika atau apa gitu. masih adakah Marcel di room ini? Coba saya cek. Oh, masih Masih ada. ada, Pak. Ada ya? Oh, Mohon ya. maaf, Boleh. jaringan Bapaknya jelek. Jadi suaranya agak putus. Oke. Ya gimana Marcel Mas belum Marcel unmute. terkait? Masih Tadi di... suara Nah, putus-putus. Oke. Yang maksudnya yang Gitistry itu ada info apa? Soalnya aku maksudnya belum pernah dengar gitu Gitistry itu apa gitu. Enggak, kayaknya salah tulis ya, Pak. Tadi yang di Oh, oke. ini ada yang di tuh. Oke, oke, oke. Oke, berarti ini ya typo mungkin ya. Ya, ya. Iya, Oke, Pak, kalau gitu. kayaknya iya. Soalnya ya pas dikirim udah. Oke. Ya, ini aku coba ada pertanyaan dari Mas siapa nih? Mas Farid ya, Mas Farid Gunawan. Konfigurasi Git sebelumnya dapat di-cover semua dengan aplikasi GitHub Desktop sehingga menjadi lebih simpel dan efisien. Ya, eh, setauku memang kalau pakai GitHub Desktop itu udah kita nggak perlu setting-setting konfigurasi lagi sih. Jadi nanti teman-teman coba aja download ya, ada namanya GitHub Desktop. Coba aja cari GitHub Desktop. Jadi nanti lebih mudah dan nggak perlu sebenarnya kalau GitHub Desktop itu teman-teman nggak perlu ngetik-ngetik kayak tadi ya git add titik, git push, git commit gitu-gitu ya. Nanti di GitHub Desktop itu bisa langsung by click sebenarnya. Bisa langsung by click. Cuma ini kenapa tadi saya nggak coba pakai GitHub Desktop? Karena kan sebenarnya ini konsepnya Git ya, bukan GitHub aja. GitHub itu kan sebenarnya tools untuk membantunya. Nah, Git-nya ini bisa dipakai untuk semua gitu ya. Bisa untuk GitLab, GitHub, Gitkraken itu semua sama gitu ya. Si komennya sama gitu. Makanya saya tadi contohnya pakai komen prompt gitu ya. Karena kalau misalnya nanti teman-teman pakai yang lain selain GitHub itu bisa gitu ya, pakai yang komen prompt ini. Tapi kalau mau pakai GitHub Desktop juga bisa. Itu juga lebih enak juga sih, lebih simpel ya karena dia by tombol-tombol aja gitu ya, tinggal diklik aja. Itu mungkin Mas siapa tadi namanya? Mas Farid ya, semoga menjawab. selanjutnya Pak, ini ada di kolom chat. Oke, ini Oh, dari Marcel itu tadi pertanyaannya itu membedakan GitHub dengan Git ya. oke, GitHub dengan Git ya. Nah, Git itu sebenarnya kan intinya ya Git. Gitu. Tapi GitHub itu adalah uh, tools-toolsnya lainnya gitu ya, atau aplikasinya. Nah, sebenarnya GitHub itu Git itu nggak cuma GitHub. Git itu banyak ya, ada GitHub, ada yang tadi aku tunjukin, ada GitLab, ada Gitkraken, Gittertoa, dan lain-lain gitu ya. Nah,
itu sebenarnya tools supaya kita bisa punya repositorinya itu pakai yang kayak tadi GitHub, GitLab gitu ya. Tapi di belakangnya semuanya satu yaitu Git gitu. Itu ya mungkin perbedaan Git dan GitHub ya. Semoga menjawab. Oke, Baik, Pak. selanjutnya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ini Pak, dari Olivato Rauf mungkin bisa dilihat di kolom chat, Pak. Oke, config global HTTP version ya. Nah, ini sebenarnya aku nggak pernah setting beginian sih. Config config global HTTP version ya. Aku sambil cari deh ya. Oke, ini GitHub ya. Ya, Git. Git. Ini aku sebenarnya nggak pernah cari, nggak pernah pakai beginian sih ya, nggak pernah pakai yang apa namanya si HTTP version gitu ya. Cuma kalau memang nanti kendala, coba bisa di force menggunakan versi 1.1. Ini kalau 1.1 tadi errornya. Sedangkan saat HTTP version 1.1 error RPC file. Oke, ini kemungkinan nggak bisa connect ke Git-nya ya. Hmm, ya, kalau yang aku cari sih sebenarnya pakainya katanya pakai yang HTTP versi 1.1 ya. Cuma kalau memang nanti masih error, aku coba cariin gitu ya kenapa error. Ini di sini ada ngasih ini sih kemungkinan katanya buffer size-nya harus disetting. Nanti coba aja ini mana tahu bisa gitu. Ini aku coba chat di kolom chat itu nanti coba dijalanin ya git config min global HTTP post buffernya. Kalau misalnya nanti nggak bisa juga chat ke aku aja nanti coba kita di luar dari pertemuan ini kita coba diskusi ya. Mungkin itu aku coba yang lain ini butuh dijawab juga sekarang atau gimana Bu Aska? Boleh, silakan dijawab saja, Pak, pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Bagaimana cara orang dapat berkolaborasi secara remote dengan menggunakan Git? Apakah ketika menggunakan Git ada config file? Oke. Nah, ini tadi konsep branch sebenarnya ya. Jadi branch ini menghindari kita dari konflik file gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kan di Git itu kita punya satu branch namanya master gitu ya. Satu branch master itu branch utamanya. Nah, selama branch master ini diklon oleh banyak orang gitu ya. Terus nanti ada orang yang mau nambahin fitur-fitur baru. Nah, itu usahakan bikin branch dulu supaya nanti nggak langsung di master dibikinnya. Kenapa? Kalau misalnya nanti langsung di master, katakanlah aku lagi nge-clone gitu ya. Aku nge-clone, terus nanti ada juga yang nge-clone di waktu yang bersamaan. Nah, tapi tiba-tiba kita berdua ini mengedit file yang sama. Misalnya kita ngedit file, ganti file yang sama. Ketika kita push, pasti akan konflik. Karena ada dua orang mengedit file yang sama. Nah, makanya diganti dengan menggunakan branch tadi, gitu ya. Supaya nanti dia nggak langsung ngedit ke si masternya, gitu ya. Si branch masternya. Pakainya branch yang tadi yang git checkout min b branch tadi ya, yang fitur apa gitu misalnya. Gitu ya. Jadi untuk menghindari terjadinya konflik, pakai branch ya. Nanti kalau udah baru di push ke masternya gitu. Kalau nggak ada konflik gitu ya. Itu mungkin ya terkait dengan kolaborasi secara remote. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis, teman-teman yang sudah bertanya tadi sudah saya rekap. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain boleh langsung tanyakan ke Pak Yuslan ya, Pak ya, karena waktu kita Ya, terbatas hari ini. Baik, kalau gitu mungkin sebelum kita akhiri, kita boleh foto bersama dulu ya Pak ya dengan teman-teman. Oke, saya hitung untuk fotonya, teman-teman. Silakan yang belum on cam bisa on cam ya. Di sini ada beberapa slide, jadi saya screenshot per slide ya. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, sebentar ya, tahan. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Yang terakhir di sini yang on cam, 1, 2, 3. Oke,
Sip, kalau gitu mungkin kuliahnya kita bisa akhiri teman-teman semua ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Yuslan selaku pemateri kita hari ini. Terima kasih banyak atas materinya, Pak. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Eh, kuliah hari ini saya izin tutup. Mungkin Ya, tambahan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin di list aja nanti saya coba jawab, nanti saya kirim lagi ke Boaskan untuk di-share ke grup ya. oh baik, boleh Pak. Ini sudah saya rekap semua tadi. Baik, kalau gitu saya tutup teman-teman semua ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga semua selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, Waalaikumsalam makasih warahmatullahi Pak. Makasih Bu, makasih Ya, Pak. terima kasih. Makasih. Makasih Pak.